Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi menilai bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa secara detail. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam teks harus jelas dan tidak membuat pembaca atau pendengarnya bingung. Agar pembaca atau pendengar dapat memahami teks, ada beberapa kaidah bahasa yang harus dipenuhi. Kaidah tersebut diantaranya: 1. Menggunakan kalimat efektif, serta 2. Memperhatikan penggunaan ejaan dalam teks. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas kedua kaidah tersebut. 1. Menggunakan kalimat efektif. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Mengandung subjek dan predikat. 2. Menggunakan kata baku. 3. Tidak bertele-tele atau terlalu panjang. 4. Tidak bermakna ganda atau ambigu. Contoh: pada hari Jumat, apel kepramukaan yang diikuti oleh seluruh siswa SMP Mandala mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Ini adalah contoh kalimat tidak efektif karena sulit dipahami ya, terutama ini karena ada kata yangnya ini, jadi membingungkan. Beda dengan kalimat yang kedua ini. Pada hari Jumat, apel kepramukaan diikuti oleh seluruh siswa SMP Mandala mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Ini adalah contoh kalimat yang efektif. Yang kedua, memperhatikan penggunaan ejaan dalam teks. Ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta penulisan kata ataupun singkatan. Dari segi ejaan, penulisan suatu teks eksplanasi harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kaidah tersebut dapat dilihat pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Jika dilihat buku PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah seperti ini. Sekarang bacalah paragraf berikut untuk kita nilai bersama nanti penggunaan bahasanya. Di era serba cepat seperti saat ini, ponsel merupakan benda yang tidak asing di masyarakat. Ponsel menjadi alat komunikasi yang dapat menunjang kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini. Melalui ponsel, masyarakat dapat berkomunikasi, mentransaksi, kerja, bahkan bertukar budaya dengan masyarakat lain di berbagai wilayah di mancanegara. Semua aktivitas tersebut dapat dilakukan berkat perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi. Menurut kalian, bagaimana penggunaan bahasa pada paragraf tersebut? Apakah sudah sesuai kaidah bahasa Indonesia? Ayo kita cari tahu. Sekarang, ayo kita nilai bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Dalam teks tersebut ada kata yang kurang pas. Contohnya ini, mentransaksi. Kata seperti ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak ada. Jadi, kata mentransaksi ini salah. Bagaimana yang betul? Yang betul adalah bertransaksi. Coba sih diperhatikan. Jika diperhatikan ini maka akan membingungkan artinya. Seperti kita ketahui sendiri, HP bisa digunakan untuk transaksi, yaitu transaksi jual beli online dan sebagainya. Jadi kalau mentransaksi akan terasa aneh ya. Tapi kalau bertransaksi akan pas. Ya, jadi yang benar adalah transaksi. Kemudian ini teknologi. Ini juga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka teknologi ini salah dalam penulisan. Bagaimana yang betul? Kata teknologi yang betul adalah teknologi.
Kesimpulan, penggunaan bahasa pada paragraf tersebut masih ada dua kesalahan, yaitu pada kata mentransaksi dan teknologi. Adapun betulnya adalah ini bertransaksi dan teknologi. Untuk lebih memahaminya, ini ada kuis. Bacalah teks berikut. Ayo, tuliskan kesalahan ejaan dan kosakata tidak baku pada teks tersebut. Judulnya pengaruh globalisasi di bidang ekonomi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Kesalahan ejaan dan kosakata tidak baku pada teks tersebut antara lain: dalam bidang ekonomi, dampak globalisasi ditandai dengan masuknya banyak barang-barang impor. Jadi kata import itu penulisannya salah, yang benar adalah impor. Selanjutnya, kini kita dapat menikmati dan mendapatkan makanan internasional dengan mudah. Kata internasional ini salah dalam penulisan. Yang benar adalah internasional. Berikutnya, akan tetapi hal itu dapat berdampak buruk karena berkembangnya makanan internasional dapat menggeser popularitas makanan tradisional. Ini juga ada kesalahan di internasional. Yang benar adalah internasional, dan tradisional juga salah. Yang benar adalah tradisional. Selanjutnya, untuk mengantisipasi pengaruh negatif globalisasi perlu dilakukan beberapa hal, antara lain menumbuhkan semangat nasionalisme, misalnya dengan mencintai produk dalam negeri, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, serta selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Perhatikan yang ditulis tebal ini penulisannya masih salah. Yang pertama, negatif. Yang benar adalah negatif. Sedangkan hukum, yang benar adalah hukum. Kemudian selektif. Yang benar adalah selektif. Demikianlah materi pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.